Oke, One Piece nih 1048 akhirnya itu sudah rilis pada minggu malam yang lalu di Manga Plus tentunya. Jadi kali ini Dialog TV akan ngebahas apa aja yang terjadi nih di sepanjang chapter One Piece 1048 kali ini beserta teori-teori menariknya. Ya, meskipun Luffy di chapter 1047 yang lalu sudah bersiap nih dengan tinju super besar untuk menyerang Kaido, namun bukan Kaido namanya jika tidak bisa menghindari serangan yang begitu kuatnya dari Luffy Bakasenjo kita. Lagi-lagi nih, Kaido itu masih bisa berhasil lolos dari kekalahan dan juga kematiannya di chapter kali ini. Jadi spekulasi mengenai kekalahan Kaido yang baru akan terjadi di chapter 1050 itu sepertinya memang benar adanya. Pasalnya untuk saat ini pun hanya tinggal Kaido seorang saja yang tersisa dari aliansi bajak laut hewan buas dengan Shogun Orochi. Setelah di akhir chapter 1048 ini akhirnya sang Shogun abal-abal Orochi ini berhasil ditebas oleh Denjiro. Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai The Real God, teknik tertinggi Monkey D. Luffy, One Piece 1048 serta teori menariknya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, judul chapter nih 1048 kita kali ini adalah 20 tahun, yaitu judul ini bukan hanya mengingatkan kita mengenai negeri Wano yang sudah selama 20 tahun pula, namun 20 tahun di sini dari judul chapter ini adalah 1048 ini juga kemungkinan merujuk kepada Bakasenjo kita Monkey D. Luffy yang dikatakan nih sebagai pahlawan setelah 20 tahun lamanya penantian dari seluruh warga Wano Kuni sendiri. Lanjut nih, di chapter kali ini kita kembali mendapatkan cover story di DC Germa 66 Perjalanan Tanpa Emosi Menuju Laut vol yang ke-10. Ini berjudul nih sepertinya Germa telah tiba di Kota Coklat. Nah, jika kalian masih ingat di cover story edisi Germa yang sebelumnya kita diberitakan dua sosok misterius yang datang ke ibu kota Coklat itu. Kali ini terungkap sudah siapakah dua sosok ini yang misterius tersebut. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan nih, dua orang itu adalah keluarga dari Germa itu sendiri, yaitu Vinsmoke Ichiji dan juga Vinsmoke Reiju. Nah, mereka berdua diketahui langsung oleh Broly yang menggunakan teknik cerminnya ini. Dia pun memberitahukan kepada saudara yang lain jika ada penyusup yang ada di sana. Nah, orang itu adalah sang komandan Yonko, Carlot Cracker. Apakah akan ada pertarungan lagi nih di Whole Cake Island sendiri yang memperebutkan nasib Germa bersaudara ini, Niji dan juga Yonji? Oke, kita masuk ke topik utama kali ini nih, dimana chapter 1048 ini diawali dengan kelanjutan dari akhir chapter 1047 yang lalu, yang mana setelah Luffy mempercayakan keselamatan Pulau Onigashima dan semua orang dalamnya kepada Momonosuke. Pada awalnya Momo itu memang sempat ragu nih dengan tanggung jawab besar yang diberikan oleh Luffy itu. Namun berkat flashbacknya dan ingatannya mengenai janji yang sudah dibuatnya kepada ibunya jika dia harus bisa menghidupkan kembali klan Kozuki, pada akhirnya nih Momo itu berhenti mengeluh dan mencoba memindahkan Pulau Onigashima sendiri agar Luffy bisa dengan leluasa melakukan pertarungan dengan Kaido. Ya, sebenarnya nih Momo sendiri itu masih belum bisa menciptakan awan api yang cukup untuk mengendalikan Pulau Onigashima. Jadi di sini Momonosuke mencoba memindahkan Pulau Onigashima hanya dengan menggunakan badannya alias mencoba mendorongnya. Sementara itu di momen yang lainnya pula, Kaido yang tengah bersiap menghadapi serangan tinju super besar Luffy Bakasenjo kita ini terlihat sedikit pun tak takut ataupun gentar nih. Bahkan malah sebaliknya di sini Kaido justru menantang Bakasenjo kita untuk segera menyerangnya. Nah, disinilah Kaido menggunakan teknik yang bernama Kain Daiko alias mode naga api, dimana seluruh tubuh naganya seperti dilapisi oleh api yang sangat panas yang bahkan ini lebih mirip dengan lava dari gunung berapi. Nah, saking panasnya nih, salah satu tanduk dari tengkorak Onigashima yang gak sengaja bersenggolan dengan badan Kaido itu sampai terbakar dan meleleh dibuatnya. Di sisi lain nih, Luffy sendiri sebenarnya sudah mencoba untuk memegang tubuh dari Kaido dengan wujud barunya ini. Namun di sini Luffy sudah dalam mode Gear 5-nya itu, tapi tetap saja nih di sini Luffy tidak kebal dengan yang namanya panas. Nah, karena itulah di momen ini Luffy berusaha memukul Kaido dengan cara tidak menyentuh alias tidak menggunakan tubuh Kaido secara langsung, seperti yang sudah dipelajarinya dengan kakek Yogoro selama di penjara Udon, yaitu melalui Ryuo. Nah, dengan puncaknya Luffy sendiri Bakasenjo kita itu menyerang Kaido dengan teknik barunya lagi yang diberi nama Bajrang Gun. Namun di sisi lain nih, Kaido juga kembali mengeluarkan tekniknya yaitu Shoryu Kain Hake. Nah,
Just info di sini juga bahwa Bajrangi atau nama dari teknik baru Bakasencho kita ini adalah nama lain dari Hanuman. Hanuman sendiri adalah nama salah satu dewa dan kepercayaan agama Hindu sekaligus tokoh protagoni dalam cerita Ramayana yang paling terkenal itu. Dia adalah seorang kera putih yang merupakan putra dari Batara Bayu dan juga Anjani, Dewi Anjani maksudnya. Nah, Hanuman sendiri bisa mengangkat gunung Everest yang begitu besarnya dengan satu tangannya saja. Dalam ceritanya di sini tidak sekalipun dapat dikalahkan ataupun didominasi oleh musuh-musuhnya. Dia adalah seorang abadi yang bahkan hanya dengan menyebutkan namanya sekali saja itu sudah cukup untuk mengusir roh jahat, hantu serta kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, yang menariknya di sini adalah bahwa perwujudan dari Bajrang alias Hanuman ini yang seekor kera putih yang mana bisa jadi Oda Sensei memberi nama dari teknik ini tentu karena dewa Nika yang juga identik dengan warna putih di sekujur tubuhnya. Nah, masih ada satu hal lagi nih yang menarik dari kisah cerita Bajrang alias Hanuman ini berdasarkan cerita Wikipedia. Pada saat Hanuman masih kecil nih, ia mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan. Kemudian dia terbang ke arahnya dan hendak memakannya. Lalu Dewa Indra melihat hal itu dan menjadi cemas dengan keselamatan matahari. Untuk mengantisipasinya nih, ia melemparkan petirnya ke arah Hanuman sehingga kera kecil itu jatuh dan menabrak gunung. Nah, melihat hal itu Dewa Bayu menjadi marah dan berdiam diri. Akibat tindakannya itu semua makhluk di bumi menjadi lemas. Para dewa pun memohon kepada Dewa Bayu agar menyingkirkan kemarahannya di sini dan Dewa Bayu sendiri menghentikan kemarahannya dan Hanuman diberi hadiah melimpah ruah. Dewa Brahma dan Dewa Indra memberi anugerah bahwa Hanuman akan kebal dari segala senjata serta kematian akan datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Maka dari itu Hanuman menjadi makhluk yang abadi atau yang disebut sebagai Chiranjeevi. Bukankah ceritanya tidak asing lagi nih untuk kita sendiri, dan itu mirip sekali dengan apa yang sudah terjadi dengan Luffy Bakasencho kita saat masih kecil, dimana saat dia mengira jika buah iblis Gomu Gomu no Mi itu bahkan bisa dimakan, dia pada akhirnya kita juga tahu pula lah jika buah iblis yang dimakan Luffy juga dikenal sebagai matahari. Dan juga untuk saat ini Luffy bisa dibilang sebagai makhluk yang abadi lainnya Bajrang alias Hanuman itu tadi. Nah, itu semua berkat tubuh karetnya yang bisa mengeras sehingga tidak bisa dilukai dengan senjata. Dan bahkan baru-baru ini nih Luffy bisa kembali normal dan pulih dengan sangat cepat seperti sejak kala setelah staminanya sudah benar-benar terkuras habis. Nah, dengan semua ini bukankah Luffy Bakasencho kita itu bisa dibilang sebagai makhluk yang abadi nih? Ya, setidaknya sebelum kita mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan juga kekurangan dari dua iblis Hito Hitonomi model Nika itu. Oke, kita kembali ke chapter 1048. Nah, maupun berpindah lagi nih memperlihatkan beberapa tempat yang sudah terkena air milik Zunisa, seperti di tempat God Usopp, Kinemon, Kiku, dan juga para samurai yang lain. Ini sekaligus memperlihatkan jika air dari teknik Raizo di beberapa chapter yang lalu itu benar-benar menjadi penyelamat untuk semua orang dalam kastil Onigashima sendiri. Namun meskipun mereka berhasil selamat dari kobaran api itu, seperti apa yang dikatakan oleh Kawamatsu, kalau semua penderitaan dan ancaman itu tidak akan berakhir sebelum Kaido berhasil disingkirkan. Nah, di panel berikutnya kita kembali disajikan flashback dari kejadian 20 tahun yang lalu. Di sini sekali lagi kita diperlihatkan nih dengan kekejaman Kaido kepada para samurai di negeri Wano Kuni ini. Bahkan meskipun setelah para daimyo sudah bersatu dan bertarung bersama untuk mengalahkan Sang Yonko itu, mereka masih belum bisa menjadi lawan yang seimbang untuk Kaido, dan dengan mudahnya Kaido menumbangkan mereka semuanya. Tentu di sini nih bukan hanya Kaido seorang raja saja yang harus bertanggung jawab atas kehancuran yang terjadi dengan Wano Kuni ini. Sang shogun abal-abal Kurozumi Orochi itu bisa dikatakan menjadi pemeran besar yang lebih besar lagi dari Kaido nih untuk kehancuran negeri Wano sendiri. Pasalnya semua diawali dengan Orochi yang memberikan izin kepada Kaido untuk membangun pabrik senjata di Wano. Dan sejak berdirinya pabrik itu, satu persatu masalah mulai muncul, dari limbah yang membuat persediaan makanan serta minuman bersih seketika itu menghilang, sampai tersebarnya buah iblis Smile yang bahkan nih menjadi solusi untuk kelaparan yang melanda rakyat Wano, namun justru makin memperburuk keadaan di negeri Wano itu. Kaido menipu mereka semuanya. Nah, dari semua perbuatannya nih, ini memang sangat layak nih untuk Orochi mendapatkan kematiannya itu yang ditebas oleh Denjiro. Namun orang-orang lainnya seperti Orochi itu memang sepertinya susah untuk dibunuh nih. Pasalnya entah sudah berapa kali Orochi itu berhasil selamat dari takdir kematiannya. Namun di chapter kali ini benar-benar menjadi akhir untuk Orochi. Dan di saat sebelum Orochi berhasil menerkam Hiyori, ada samurai yang datang untuk menyelamatkan Hiyori. Dan orang tersebut adalah salah satu dari Akazaya terakhir yang merupakan samurai terkuat di negeri Wano Kuni ini untuk saat ini. Dia adalah Denjiro.
Nah, sesaat kemudian nih terlihat kepala Orochi sudah tertebak dan berlumuran darah di tanah itu. Sementara di sisi lain Kozuki Yori selamat dari dekapan sang Akaze Denjiro. Di panel lain pula memperlihatkan bagaimana orang-orang di ibu kota bunga mulai melepaskan lentera harapan mereka ke langit, dan mereka juga berdoa agar penduduk Wano Kuni ini bisa terbebas dari keterikatan yang selama ini sudah membelenggu mereka. Dan chapter 1048 kali ini pun ditutup dengan benturan dahsyat dari hantaman keras tubuh Luffy dan juga Kaido yang diselimuti dengan haus Sokuno Haki yang menyebabkan area di sekitar tempat mereka berada sampai mengeluarkan efek petir yang sangat banyak. Dan itu juga membuat langit yang sebelumnya gelap menjadi terang dalam seketika. Satu dari dua pertarungan terakhir di saga Wano Kuni ini sudah menemukan pemenangnya nih. Denjiro dari sisi samurai sudah berhasil menuntaskan dendamnya untuk klan Kozuki. Kini tinggal Luffy dari sisi bajak laut yang masih harus berjuang untuk mengalahkan Kaido sang Yonko itu. Nah, jika memang benar spekulasi Kaido akan benar-benar ditumbangkan di chapter 1050, maka di chapter besok kemungkinan besar kita akan mendapatkan sedikit flashback masa lalu dari sang raja hewan buas Yonko Kaido. Does it make sense? Gimana menurut kalian? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai The Real God, teknik tertinggi Monkey D. Luffy, Hanuman, One Piece chapter 1048. Jangan lupa ke sana di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.